لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Nur Fahmi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini menyampaikan dan menghimbau kepada masyarakat, khususnya calon jamaah haji di Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami pembatalan atau penundaan pemberangkatan haji. Pertama, pada tahun 2020, tahun lalu 1441 Hijriah juga dibatalkan. Kemudian tahun 2021 1442 Hijriah juga dibatalkan untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana kita terima keputusan dari pemerintah Republik Indonesia yang langsung disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 3 Juni 2021 bahwa tahun ini, tahun 2021 1442 Hijriah, Indonesia tidak melaksanakan ibadah haji atau membatalkan pemberangkatan ibadah haji tahun 1442 Hijriah ini, karena mengingat pertimbangan pertama, masih mewabahnya COVID-19, virus corona yang melanda terutama di negara kita, Republik Indonesia, bahkan dunia, termasuk juga Arab Saudi. Yang kedua, mengingat pertimbangan untuk keselamatan, untuk keamanan dan kesehatan jamaah haji. Nah, itu lebih diutamakan daripada ibadah. Jadi mengutamakan kesehatan, keamanan dan keselamatan jamaah haji, sehingga tidak diikutsertakan, tidak mengikuti, tidak melaksanakan ibadah haji tahun ini. Kemudian 2 hari yang lalu telah diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini 1442 Hijriah tahun ini tetap dilaksanakan dengan keterbatasan, dengan kuota 60.000 orang. Akan tetapi yang melaksanakan ibadah haji sebanyak 60.000 orang ini adalah bagi penduduk Arab Saudi, atau yang kedua dari ekspatriat, orang luar negeri, orang luar Arab Saudi yang tinggal di Arab Saudi. Kuotanya berjumlah 60.000 orang. Jadi tidak ada jamaah haji dari luar Arab Saudi kecuali mukimin yang tinggal di sana. Oleh karena itu, kami mengajak, kami menghimbau kepada jamaah calon haji khususnya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan untuk bersabar, menunggu, dan kemudian berdoa. Mudah-mudahan virus corona akan berakhir, dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa melaksanakan ibadah haji. Ini yang bisa kami sampaikan atas pemahaman, atas pengertian dari jamaah calon haji untuk bersabar menunggu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga nantinya ketika dibuka lagi untuk melaksanakan ibadah haji, kita bisa melaksanakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini saya, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kiai Haji Husin Aparin LCMA,
menyampaikan kepada seluruh calon jamaah haji Indonesia, khususnya jamaah haji kita Banua, Kalimantan Selatan. Karena menurut pengumuman yang diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi bahwa pada tahun ini kembali jamaah tidak bisa datang ke Saudi. Jadi berarti sudah 2 tahun. Nah, maka masa tunggu daripada berhaji ini tambah panjang. Nah, yang kita maksudkan dengan menghimbau adalah marilah kita bersama-sama bersabar saja. Karena semua itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sudah berniat untuk berhaji. Segala persiapan telah kita siapkan. Kita telah bekerja mencari uang, dana dan lain sebagainya untuk keberangkatan haji. Itu saya yakin dan percaya sudah mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang soal keberangkatan yang tertunda ini itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan kemampuan kita. Maka oleh sebab itu serahkan sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap beribadah dengan tenang di rumah, di masjid kita, di negara kita, di tanah air kita, di Bono kita. Dan memang ya berdoa itu selalu, mudah-mudahan jangan dimatikan, jangan wafat kita sebelum kita dapat berhaji dan berumrah nantinya. Nah, inilah barangkali ya selalu kita berdoa moga-moga apa yang dikatakan COVID-19 ini dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak tahu. Jangan-jangan COVID-19 ini ya Allah yang turunkan karena dosa-dosa kita, wallahu alam, kita juga tidak tahu. Nah, maka jika hal ini kita tentu selalu istighfar banyak-banyak, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, namun kalau mau pahala haji dan umrah sebenarnya tiap hari bisa. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ada sebuah hadis di dalam Al-Azkar disebutkan bahwa man shalla gadata jama'atan summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syams summa shalla rak'ataini faqad zakarallahu ta'ala summa qa'ada zakarallahu ta'ala faqad nala darajatal haji wal umrah min kibalil ajr atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maksudnya begini, bahwa siapa yang salat subuh berjamaah ke masjid, ya, ke masjid ini berjamaah ke masjid, kemudian setelah selesai salat dia duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana berzikir? Membaca Quran, beristighfar, berselawat dan lain sebagainya hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Nah, jadi jangan berkecil hati, Allah tetap memberikan pahalanya. Ya, yang namanya pahala itu kita tidak tahu, itu akan kita dapatkan di akhirat nanti. Jadi kita tidak bekerja haji ke sana, tidak membawa ongkos, tapi dapat pahala haji dan umrah. Yaitu dengan syarat tadi meramaikan jamaah subuh, ikut salat subuh berjamaah. Ya, barangkali baik di masjid atau di langgar atau musala, ya itu samalah berjamaah. Kemudian setelah selesai salat duduk saja berzikir, jangan pulang dulu. Berzikir, baca Quran sampai matahari terbit. Ya itu kira-kira sejam lah atau kurang. Ya, kemudian setelah selesai matahari terbit, syuruk namanya, kita sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Nah, lalu sesudah itu pulang ke rumah. Nah, itulah orang yang mendapatkan pahala haji dan umrah. Jadi setiap hari bisa, Allah masih memberikan jalan buat kita. Nah, mudah-mudahan ini ya kita tidak boleh berkecil hati, kita tidak boleh juga kenapa sih Allah maka begitu, aku sudah berjuang tapi begini keadaannya. Nah, itu jangan juga kita menggerutu begitu. Semua ada hikmahnya. Allah yang tahu akan segala apa yang Ia jadikan, Ia ciptakan, Ia adakan. Nah, jadi mudah-mudahan cuma satu, kita juga memohon ampun kepada Allah jika sekiranya, artinya jika sekiranya COVID-19 ini didatangkan Allah adalah juga karena dosa-dosa kita juga tidak tahu, maka kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena permohonan ampun ini adalah penolak daripada segala bala. Di dalam ayat Quran ada disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah itu tidak akan mengazab suatu umat
tidak mendatangkan suatu bala kalau Nabi Muhammad ada di sana, ya. Allah tidak menurunkan bala apabila ada Nabi Muhammad di sana. Nah, sekarang Nabi Muhammad tidak ada lagi. Wahai Rasulullah, bagaimana? Apakah ini akan berlaku lagi? Ya, berlaku. Bagaimana berlakunya? Kalau kalian beristighfar. Nah, jadi istighfar itulah pengganti diri Nabi Muhammad sehingga bala tidak akan turun. Nah, inilah himbauan kami selaku orang yang dituakan di Kalimantan Selatan ini. Nah, jangan menggerutu kita kepada Allah. Allah Maha Tahu akan segala-galanya. Ia telah menciptakan kita, memberi rezeki buat kita, dan kita telah gunakan untuk beribadat sebaik-baiknya di Banua sendiri seperti yang diutarakan itu tadi. Demikian barangkali himbauan kami. Semoga kita sama-sama dapat tenang, hidup tetap tidak boleh menggerutu kepada akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami banggakan, dan yang selalu kami doakan kepada para jamaah haji yang belum berangkat pada tahun yang lalu dan pada tahun ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah ruahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita pada saat ini bisa bersua, bisa bertemu meskipun dalam jarak jauh tetapi dengan perasaan yang dekat. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta seluruh sahabat dan kerabat beliau serta para umatnya yang setia ila yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian yang kami hormati dan yang kami banggakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia tentu mengalami kehidupan yang berbagai macam hal-hal yang kadang-kadang sesuatu yang tidak kita senangi, sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, dalam kondisi seperti ini tentu kita kadang-kadang rasa kaget, rasa terkejut, dan rasa sedih karena sesuatu yang belum pernah kita impi-impikan itu ternyata datang pada kita dalam kondisi-kondisi yang cukup menyedihkan kita. Nah, padahal kita sudah merencanakan bahwa kita akan melaksanakan ibadah haji, suatu ibadah yang sungguh didambakan oleh kita semua, dicita-citakan kita semua dalam selama hidup ini. Karena memang ibadah haji adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mampu sekali dalam seumur hidup. Nah, pada kondisi yang pada saat ini kita sudah merencanakan seperti itu, ternyata bahwa kita pada tahun ini bahkan juga pada tahun yang lalu itu belum bisa melaksanakan ibadah haji karena memang terkait dengan hal-hal yang mempunyai kebijakan-kebijakan dari pemerintah kita dan juga pemerintah Arab Saudi. Haji adalah merupakan ibadah yang harus kita lakukan di negara orang, di negeri orang, yaitu di Arab Saudi. Nah, oleh karena itu kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia yang selalu berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi yang tidak memberangkatkan haji pada tahun ini menjadi yang kesedihan kita ketika kita menerima keputusan tersebut. Nah, tetapi keputusan tersebut memang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dielakkan dan harus diambil keputusan seperti itu. Kenapa? Karena situasi dan kondisi yang pandemi ataupun penyebaran virus corona ini
yang sudah memasuki tahun kedua ini berfluktuasi, kadang bertambah, kadang berkurang, kadang bertambah, kadang berkurang. Dan bahkan pada akhir-akhir ini mungkin barangkali kita lihat di media-media itu bahwa memang virus corona ini selalu ada, bahkan berkurangnya tuh sangat sedikit dan juga bertambahnya juga cukup banyak begitu kan. Itu informasi-informasi yang kita dapatkan dari media itu. Nah, oleh karena itu keputusan pemerintah yang cukup menyedihkan kita, yang cukup merenungkan, yang menjadi renungan kita, tentu kita merasa sedih, tentu kita merasa bagaimana perasaan kita. Kita sudah lama menabung, kita sudah lama menunggu untuk kepergian haji ini. Bahkan kita juga berpikir bahwa apakah nanti kita sampai nanti ke tahun berikutnya, apakah kita nanti sampai untuk berangkat haji pada tahun-tahun berikutnya. Ini juga dalam bayangan-bayangan kita, belum bisa kita pastikan seperti itu. Nah, dalam konteks keputusan pemerintah, baik Indonesia maupun juga Arab Saudi yang tidak memberikan negara-negara orang lain yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, termasuk Indonesia, ini perlu kita sikapi secara arif dan bijaksana. Nah, tentu ini adalah kadar Tuhan, kadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan seperti itu. Tetapi perlu kita kelola kesedihan yang ada pada diri kita. Jangan sampai nanti kita akan menjadi sedih berkepanjangan, menjadi pikiran-pikiran yang tidak kurang yang berkepanjangan, yang akan berpengaruh kepada fisik kita sendiri. Akhirnya kita akan menjadi sakit, bahkan nanti akan membawa hal-hal yang kita inginkan. Pada kita bercita-cita adalah ingin untuk melaksanakan ibadah haji yang selama ini yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan. Oleh karena itu kami berpesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah haji yang belum berangkat ini, tentu kita menyikapi hal seperti ini dengan arif dan bijaksana tentunya, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan musibah yang tentu yang terjadi pada kita sendiri. Nah, setiap hal-hal yang terjadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyakiti kepada kita, tetapi akan membawakan hikmah yang nanti akan sungguh luar biasa kepada kita juga itu. Oleh karena itu, kelolalah tentang kesedihan seperti ini menjadi hikmah yang sungguh luar biasa. Nah, sehingga kita menghadapi ini tentu dalam keadaan tenang dan bahkan dalam keadaan senang. Kita penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita akan bisa nanti menunaikan ibadah haji untuk pergi ke tanah suci Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Nah, inilah pesan kami yang kami harapkan kepada para jamaah sekalian. Kami hanya dapat mengiringkan dengan doa. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki, mudah-mudahan kita disehatkan badan selalu, sehingga cita-cita kita ingin menunaikan ibadah haji ini dapat tercapai, dapat terlaksana nanti pada saat-saat yang akan datang. Dan yang tidak kalah pentingnya, tentu kita berdoa kepada Allah agar pandemi corona ini cepat berlalu, cepat berakhir, sehingga aktivitas-aktivitas kita dalam kehidupan di dunia ini dan juga beribadah kepada Allah untuk persiapan hidup di akhirat, lebih-lebih kita menaiki ibadah haji nanti bisa kita laksanakan pada masa-masa yang akan datang. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Dan kembali lagi kepada para jamaah sekalian, mari kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Saya Haji Asfiani Nur Hasani LC, penyuluh agama Islam, Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita
wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa keluar dari rumahnya berniat untuk hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian maka tibalah waktu kematian pada saat perjalanan itu, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan pahala hijrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala amal itu tergantung dengan niat, dan setiap apa yang diniatkan oleh seseorang maka itulah yang akan dia dapat. Calon jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anda sudah meniatkan untuk menyisihkan sebagian daripada harta, menyiapkan manasik haji, menyiapkan segala keperluan-keperluan untuk berangkat haji. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al. Itulah takdir Allah, dan apa Allah yang hendaki dialah yang lakukan. Ternyata tahun ini sudah kita siapkan segala sesuatunya. Allah takdirkan bahwa pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi tidak melaksanakan ibadah haji untuk penduduk dunia muslim dari luar. Hanya 60.000 orang yang di dalam negeri Saudi Arabia saja. Oleh karena itu, ini adalah suatu musibah yang harus kita bersabar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, isbiru wasabiru, bersabarlah dan bertekadlah untuk senantiasa bersabar. Maka sabar kita adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala nilai pahala, sebagaimana ayat tadi, barang siapa keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah, maka dia meninggal dunia belum sampai tujuan, maka Allah berikan pahala kepadanya. Begitu pula kita yang sudah bertekad, berniat, bahkan menyiapkan segala sesuatunya untuk berangkat, namun takdir Allah kita tidak bisa berangkat tahun ini, maka kita bersabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, segala sesuatu adalah milik Engkau dan kembali kepada Engkau. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah ini dan gantikanlah lebih baik daripadanya. Nabi SAW mengajarkan doa ini bagi kita yang mendapatkan musibah, dan pasti doa yang diajarkan Nabi ini akan Allah ganti kepada kita yang lebih baik lagi. Jadi insya Allah tahun depan kita bisa berangkat melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan dalam keadaan lebih aman, sehat walafiat, dan kita tentunya mendapatkan haji yang mabrur, yang sesuai dengan janji Rasulullah SAW. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada gantinya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Hikmah mungkin dibalik kepenundaan ini, kita lebih mantap lagi menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan segala ikhtiar. Namun ikhtiar itu segalanya adalah di tangannya Allah Subhanahu. Dialah memiliki hak apakah dia langsungkan keinginan kita atau tidak dia lakukan. Itulah makna daripada wirid yang senantiasa kita baca, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada yang seseorang bisa memberikan kalau Engkau tidak mau memberikan, dan tidak ada orang yang bisa mencegah untuk pemberian itu kalau Engkau ingin memberikan. Maka marilah kita tingkatkan amal ibadah kita dan doa kita. Moga Allah berikan kemudahan bagi kita. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir hajja baitikal haram ma'ar rahati fi qulubina wa abdanina. Ya Allah, berikan kemudahan, jauhkan segala kesukaran. Ya Allah, mudahkan kami untuk melaksanakan ibadah haji dengan kenyamanan jiwa dan raga kami, ya Allah ya Rahman. Moga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik.